Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin doanya. Cepetan dong. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peluang. Sebelum itu, siapa yang masih ingat tentang materi sebelumnya tentang relasi dan fungsi? Coba disebutin, relasi itu apa, fungsi itu apa? Relasi adalah hubungan antara dua himpunan Ya. dengan yang lainnya. Oke. Fungsi adalah suatu relasi khususnya bersama setiap anggota dari asal A semuanya tetap satu anggota kawan B atau kebalikannya. Oke. Hari ini Ibu ingin kalian tujuan pembelajarannya pertama tuh peserta didik harus mampu memecahkan masalah dalam soal cerita peluang. Peserta didik harus mampu mengumpulkan masalah dari data peluang. Peserta didik harus mampu menyusun data peluang serta secara teratur dan jelas. Keempat, peserta didik harus mampu mempresentasikan hasil karya. Nah, coba nih, Ibu mau menayangkan gambar di samping. Coba tuh, lihat gambarnya tuh. Itu ada orang lagi ngapain tuh? Duduk. Terus? Ya, terus itu lagi pakai pakaian apa tuh? Adat. Nah, itu Ibu punya soal upacara kemerdekaan membuat 200 undangan. Dari 200 undangan yang dikirim, 120 tamu menyatakan akan hadir jika 120 tamu yang akan hadir 30% memilih untuk mengenakan pakaian adat. Berapa peluang seorang tamu yang hadir dengan menggunakan pakaian adat? Nah, ini penyelesaiannya. Penyelesaiannya dari 120 yang hadir, 30% memilih menggunakan pakaian. Terus jadi tamu yang mengenakan pakaian adat itu ada 120 dikali 30%. Coba jawabannya berapa? 36 tamu, mohon maaf ya. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan tentang game board nih. Ibu baru bikin tadi pagi. Pakai di sini ada nomor, ada dadu, terus ada kotak penyelesaian, terus ada rumus peluang. Jadi rumus peluang itu PA sama dengan NA per NS. PA itu peluang muncul, terus NS itu banyaknya kemungkinan kejadian S. Jadi Ibu punya dadu 2 ya. Nah, pertanyaannya, berapa peluang munculnya angka kembar dalam 2 pelemparan dadu? Coba, kan ada angka kembar itu ada 1,1, terus ada berapa? 2, Terus 3, 4,4, 5,5, 6,6. Oke, kita taruh sini ya. Kan ada spidol aja deh. Nah, ada berapa? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Nah, ini itu NA-nya ya. Terus NS-nya itu, coba kan ada 2 dadu ya. Satu dadunya itu ada 6. Jadi, kalau 2 dadu berarti 6 kali 6. Jadi 36. Rumus peluang apa coba? NA per NS. Oke. Nah, di situ ini kan ada 6 ya. Ada 6. 6 per 36. hasilnya 1/6. oke. Jadi kita menghasilkan peluang dari 2 pelemparan dadu dengan angka kembar itu hasilnya 1/6. Oke, kalian akan Ibu kelompokkan
Nanti kalian berkelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih lembar. Oke. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Udah selesai? Sudah. Mungkin kita sudah di penghujung kelas. Mari kita memberi kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ibu punya lagu nih. Oke, mari kita bernyanyi ya. Pertama, mari kita belajar tentang peluang, yaitu kejadian seperti lempar dadu, juga koin dilempar. Rumus peluang itu PNA sama dengan NA per NS. Mari kita belajar materi tentang peluang, melihat titik sampel kejadian peluang disimbolkan dengan A. Ruang sampel huruf S. Mari belajar peluang sama-sama. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, materi selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang statistika. Nanti kalian belajar di rumah dulu ya. Terus untuk tugas yang hari ini kalian kerjakan di Google Classroom. Boleh dikerjakan sekarang atau besok ya, di waktu yang menurut kalian baik lah ya. Terus cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini Ibu absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Tidak ada. Nihil ya. Alhamdulillah. Ya, seperti perjanjian pada pertemuan kemarin, hari ini kita adakan ulangan ya. Di sini guru mau melakukan penilaian 2 kategori ya. Yang pertama itu tertulis dan yang kedua itu project. Di sini Ibu akan membagikan soal. Ya, di sini ada 10 soal ya. Nanti kalau sudah selesai, Bu Guru kasih hadiah. Kalau yang dapat nilai yang bagus, nanti Bu Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Mas Kosam gak boleh ngintip-ngintip ya. Kerjain sendiri-sendiri. Ada yang sulit? Ini dikali ini, ntar sama dengan dicari ya.
Gimana Mas Kosam, ada yang kesulitan? Sulit Bu. Gimana Mas? Sulit Bu. Bisa. Bisa kan? Bisa. Ya, 1 menit lagi ya. Waktu habis, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu soalnya. Udah Mas? Udah, Bu. Ini itu ya, apa, dikoreksi bersama-sama. Nomor 1 yang benar apa? Ayo yang benar apa? C. Yang 2. Nomor 2. Nomor 3. B. Nomor 4. Ya, nomor 5 D. Nomor 6 A. Nomor 7 B. Nomor 8 A. Nomor 9 C. Nomor 10 D. Siapa yang dapat 100? Maju sini, Mbak, sini Mbak, maju Mbak. Siapa yang ada yang dapat 90? Sini maju Mbak. Yang dapat 80 ada? Sini Mas Kosam. Ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita ulangan yang kedua yaitu tentang proyek. Nah, di sini tuh Bu Guru akan membagikan kertas kosong. Nah, proyeknya kali ini tuh kita membuat jaring-jaring kubus ya. Nanti yang tercepat dan terapi Bu Guru kasih hadiah. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup. Ya, dimulai dari sekarang ya. Harus beda ya, nggak boleh sama jaring-jaringnya. Udah? Coba lihat sini. Satu-satu maju nih. Ya, kasih. Yuk selanjutnya siapa? Iya, rapinya. Terima kasih. Yuk selanjutnya. Ih, bagus sekali. Nih. Terima kasih ya. Ya. Ulangan pada hari ini udah selesai ya, udah selesai semua kan? Sudah. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Baik, sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Apa kabar kalian semua? Kok nggak kompak sih? Coba ulangi lagi. Apa kabar anak-anak semua? Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Langsung aja, ada yang nggak berangkat hari ini? Masuk semua? Oke, langsung aja. Ada yang udah tahu kita mau belajar apa hari ini? Belum ya? Oke, jadi hari ini kita akan belajar logaritma. Kalau kemarin kan kita udah belajar mengenai eksponensial ya. Jadi masih nyambung dari sifat-sifat eksponensial kemarin. Sekarang kita mau belajar logaritma, itu masih ada kaitannya dikit gitu sifat-sifatnya ya. Hari ini kita mau belajar mengenai logaritma. Langsung aja ya. Ada yang udah tahu sifat-sifat dari logaritma apa aja? Ada yang udah tahu? Belum. Oke. Kita ulas sedikit aja mengenai sifat-sifatnya. Nanti di pertengahan pembelajaran kalian ada diskusi gitu ya. Ibu bagi menjadi berapa kelompok untuk kalian berdiskusi sama teman-teman gitu ya. Oke. Sifat logaritma itu kan ada beberapa sifat ya. Di sini yang pertama ada A log 1 sama dengan berapa? 0. Oke. Kalau A log itu sama dengan 1. Kalau A log BC itu sama dengan A log B ditambah A log C. Oke. Kurang lebih seperti itu ya anak-anak sifatnya. Langsung aja kita ke bentuk kelompok. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 ya. Langsung aja. Kok aku lagi melek? Enggak. Oke, silahkan. Coba kita baca bareng-bareng dulu ya soalnya. Penduduk kota A pada tahun 2010 sebanyak 300.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk kota A rata-rata per tahun adalah 6%. Jika diasumsikan pertumbuhan penduduk setiap tahun sama, dalam berapa tahun penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa? Bisa dipahami soalnya? Bisa. Oke, udah dapat kelompok semua kan ya sebelumnya? Oke, silakan bisa berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup? Cukup. Oke, silakan berdiskusi. Oke, waktunya sudah habis. Di sini Ibu memberi kesempatan untuk satu kelompok bisa menuliskan jawabannya di papan tulis dari kelompok Mbak Diah. Silahkan. Di spidolnya. Astagfirullahaladzim. Dari kelompok lain ada yang kesusahan tadi waktu mengerjakan soal? Tidak ada ya, berarti sudah paham semua ya. Oke. Langsung aja.
Udah sampai mana? Oke. Iya boleh. Ya, jadi di sini pertumbuhan penduduknya bisa dilihat ini pengerjaan dari kelompoknya Mbak Diah ya. Tadi di soal itu kan tertera pada tahun 2010 penduduknya itu sebanyak 300 jiwa. Nah, yang ditanyakan itu kan kalau diasumsikan setiap tahun sama, berapa tahun penduduk kota A menjadi 1 juta jiwa? Bisa dilihat di sini menggunakan sifat dari logaritma ya anak-anak semua. Oke, jadi terima kasih Mbak Diah. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Diah. Oke, jadi penduduk kota A itu menjadi 1 jiwa membutuhkan waktu sekitar 21 tahun. Oke, semua kelompok jawabannya sama? Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan saja ya anak-anak. Kita bertemu lagi di next pertemuan masih membahas tentang logaritma gitu ya. Dipelajari lagi yang tadi sudah dipelajari. Untuk pertemuan minggu depan juga dipersiapkan. PR-nya juga jangan lupa dikerjakan seperti biasa. Kita mengumpulkannya lewat Google Classroom seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, ketua kelas silakan menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebelumnya apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Oke. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini itu gak jauh-jauh dari yang namanya segitiga. Coba sebutkan macam-macam segitiga. Segitiga, siku-siku. Sembarang. Oke. Nah, sekarang kita membahas tentang teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini kita lebih terfokus pada yang namanya segitiga segitiga siku-siku. Coba sebutkan sifat-sifat dari segitiga siku-siku. Memiliki satu sisi miring. Oke. Dua sisi yang saling tegak lurus. Sudutnya 11 derajat. Jadi kita akan belajar tentang teorema Pitagoras yang terfokus pada segitiga siku-siku. Perhatikan permasalahan ini ya. Sebuah tangga memiliki tingginya 4 meter.
tinggi berarti sebelah sini 4 meter. Dan jarak antara tinggi tangga dengan sisi miringnya adalah 3 meter. Jarak antara tinggi dan sisi miring. Berarti yang bagian bawah yaitu 3 meter. Nah, berapakah sisi miringnya? Caranya yaitu kita ibaratkan ini adalah C, di sini A dan B. Cara mencari C itu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat berapa? 4 kuadrat ditambah 3 sama dengan 16 Jadi C sama dengan akar dari 20. Berapa akar dari 25? Paham ya anak-anak? Sekarang ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Setelah itu ibu bagikan LKPD, nanti kalian bekerja sama mengerjakan LKPD-nya. Dan nanti kamu baca aja semuanya. Ya, ini jawabannya. Baik, sudah menerima LKPD semuanya? Ibu beri waktu 15 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Apakah ada yang susah? Dah. Waktunya habis, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Ibu persilakan satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silahkan. Nomor 1 nilai X-nya adalah 15 meter. Nomor 2 tinggi pisau tersebut adalah 6 cm. Yang ketiga, jarak tempat berdiri aksel dengan dasar gedung tersebut adalah 24 meter. Oke. Apakah ada yang jawabannya berbeda? Sama semua. Baik. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai apa? Teorema Pitagoras. Coba Mas, rumusnya tadi apa? C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita mencari A berarti rumusnya A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau kita mencari yang B kuadrat Sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. kurangi A kuadrat. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Baik. Jadi kita sudah mempelajari tentang teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini lebih terfokus pada yang namanya segitiga siku-siku. Nah, rumusnya itu ada C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau kita mencari A kuadrat berarti A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita mencari B kuadrat, C kuadrat dikurangi A kuadrat. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kali ini. Jangan lupa belajar di rumah, dan Ibu nanti akan beri kalian tugas rumah sebagai nilai pengetahuan. Nanti Ibu share tugasnya di grup WhatsApp. Salah satu mengingatkan Ibu ya, ketua kelas mengingatkan Ibu. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Tetap semangat untuk belajar dan jangan pernah menyerah untuk mencari ilmu. Sekian dari Ibu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan hari ini? Harus masih ya, karena kita mau belajar. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa mulai, doa selesai. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang persamaan linier satu variabel. Coba, persamaan linier satu variabel itu apa coba? Persamaan linier yang hanya mempunyai satu variabel pengganti saja. Lalu metode penyelesaiannya kemarin ada 3 ya. Ya, yang pertama substitusi, yang kedua menggunakan persamaan, yang ketiga ada pindah ruas atau pindah suku. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Jadi kita akan belajar tentang penerapan PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Silakan bisa dilihat di situ ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu peserta didik dapat menginterpretasikan masalah dalam kehidupan sehari-hari menjadi bentuk PLSV melalui kegiatan belajar bersama kelompoknya dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep PLSV dalam penyelesaian masalah saat berdiskusi kelompok melalui LKPD dengan benar. Nah, coba di sini Ibu mempunyai gambar nih. Yaitu bisa kalian lihat ya di HP masing-masing. Itu ada gambar 3 es krim. Ya, seharga 6.000. Lalu ada gambar 1 es krim coklat harga 1 es krim vanila ditambah uang Rp1.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut? Maka kita bisa menggunakan 3 langkah. Yang pertama ada membaca dan memahami soal. Yang kedua membuat kalimat matematika atau model matematika. Nah, model matematika ini bisa kita cari dengan memisalkan sesuatu yang akan kita cari dengan menggunakan variabel seperti X atau Y, A, B begitu ya. Lalu yang ketiga ada menyelesaikan persamaan. Nah, kita balik ke permasalahan tadi ya. Ada 3 es krim vanila. Nah, kita misalkan harga es krim vanila itu dengan variabel V misalnya ya. Berarti kan 3V ya sama dengan 6.000. Nah, tadi diketahui juga ya es krim coklat kita misalkan dengan C. C sama dengan harga es krim vanila yaitu V ditambah dengan 1.000. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita menggunakan yang kemarin, metode kemarin, yaitu menggunakan sifat-sifat persamaan. Nah, kedua ruas kita sama-sama bagi dengan 3. 3 sama dengan 6.000 dibagi 3. Ini 3V dibagi 3 kan 1V ya. Kalau 1 itu tidak perlu ditulis ya. Jadi V sama dengan 6.000 dibagi 3 2.000. Nah, lalu kita substitusikan nilai V-nya ke dalam persamaan yang di bawahnya yaitu 2.000 ditambah 1.000. Berapa? 3.000. Jadi kita sudah menemukan harga es krim coklat itu adalah 3.000. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa. Kemarin Ibu sudah membagi kalian ya menjadi beberapa kelompok. Silakan berkelompok, kalian pelajari selama 10 menit apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Silakan ya. Oke, sudah 10 menit ya. Jadi di sini Ibu mempunyai 1 LKPD. Di sini kalian silakan isi identitas kelompok kalian di sini lalu kerjakan soal yang ada di LKPD ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah 15 menit ya. Coba Ibu pengen dari kelompok 3 maju di sini presentasi hasil diskusinya ya. Coba dibaca lagi Mbak. Jadi model matematika pada permasalahan tersebut yaitu 40 dikurangi P sama dengan 28. Banyak penumpang yang turun di tengah perjalanan pulang ada 22 penumpang. Panjang Taman Bunga Pak Rudi 19 meter, lebar Taman Bunga Pak Rudi 13 meter dan luas taman bunganya 247 meter persegi. Oke, terima kasih kelompok 3. Apakah sama semua ya jawabannya? Sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sip, betul sekali ya jawabannya. Oke. Jadi apa yang hari ini kita pelajari tentang penerapan PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ada 3 langkah ya. Yang pertama ada
membaca dan memahami soal. Yang kedua ada membuat model matematika. Terus yang ketiga ada menyelesaikan persamaan tersebut. Oke, sip, pada paham-paham ya, berarti pinter sekali nih. Good job untuk kelas ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekian ya pada pertemuan kali ini. Sebelum Ibu tutup, seperti biasa Ibu memberikan kalian oleh-oleh untuk di rumah ya. Ya, jadi silakan klik link yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Kalian kerjakan kuisnya maksimal jam 10 malam ya. Jam berapa? 10. Oke, silakan pilih waktu terbaik kalian untuk mengerjakan ya. Oke, sekian dari Ibu ya. Mohon kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat untuk pembelajaran pada berikutnya, harus lebih aktif dan harus lebih semangat lagi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, jadi hari ini kita bakalan belajar tentang lingkaran dan busur lingkaran. Bisa dilihat PPT-nya. Di sana ada ilustrasi sepeda roda berbentuk lingkaran, berbentuk persegi dan segitiga. Menurut kalian nih, sepeda mana yang paling nyaman dipakai? Yang sama. Yang lingkaran? Ya. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi di lingkaran itu jadi pusat dan jarak dari roda dan titik lingkaran itu tuh sama. Di setiap titik-titik lingkaran itu jaraknya akan sama ke pusat lingkaran, seperti ini. Semisal ini roda ya. Ini titik lingkaran yang untuk pusat sepedanya. Jadi garis-garis ini tuh memiliki jarak yang sama. Sedangkan kalau yang persegi, jarak dari titik persegi dari ujung ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini ke sini, pasti akan berbeda. Begitu pula dengan segitiga. Itu kenapa sepeda menggunakan roda berbentuk lingkaran. Selanjutnya, waktu kita SD, waktu kita sekolah SMP sebelumnya, kita sudah mengetahui unsur-unsur lingkaran. Nah, di situ ada apa aja? Bisa dibaca? Ya, diameter, ada jari-jari, ada juring, ada busur, temberang, titik pusat, apotema, tali busur. Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang busur. Apa sih busur itu? Bagian dari lingkaran. Nah, seperti ini. Bentar. Oh ya, sebelum kita mengetahui apa itu busur, anak-anak ada yang tahu nggak ini gambar apa? Nah, kalian ada yang tahu nggak gimana fungsi mercusuar, fungsi dalam perkapalan itu? Nah, kalau kalian belum tahu, kalian bisa scan barcode yang ada di sana. Kalian tonton videonya ya. Nanti. Sekarang kita lanjut aja. Nah, mercusuar ini itu merupakan penerapan dari konsep busur lingkaran. Nah, ini. Nah, semisal busur lingkaran itu Bu gambar di sini ya. Busur lingkaran ini merupakan mercusuar. Titik dari lingkaran ini merupakan mercusuar dan
Ini merupakan cahaya yang dihasilkan oleh mercusuar. Dia menghasilkan sebuah busur lingkaran. Ibu kasih di sini A, B, C. Nah, kali ini kita bakalan belajar tentang hubungan antara sudut keliling yang menghadap pada busur. Nah, maksudnya sudut keliling itu apa? Sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya terletak pada lingkaran dan kaki-kaki sudutnya berupa tali busur. Nah, tali busur kita tahu ini merupakan tali busur. Berarti kalau keliling itu kita bisa tarik ini ke sini. Nah, di sini kita kasih sudut alfa ya anak-anak. Sudut alfa, dan di sini kita kasih sudut beta. Nah, ini ke sini merupakan keliling sudut. Nah, bisa dilihat gambarnya? Ya, seperti itu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa sudah paham? Nah, Ibu sekarang mau membuat kalian kelompok membagikan lembar kerja. Di sini itu ada berupa masalah yang harus kalian selesaikan. Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Ibu beri waktu selama 10 menit untuk kalian. Silakan kalau sudah selesai bisa presentasi. Ya. Dari kelompok Mas Farhan. Silakan. Di situ aja nggak apa-apa. Jadi ketika menggeser titik B atau titik C serta titik M untuk melihat hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dan menghasilkan bahwa sudut pusat selalu 2 kali dari sudut keliling selama masih ada pada busur mayor. Ya, baik. Terima kasih Mas Farhan. Kasih tepuk tangan teman-teman. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini cukup sekian ya. Tadi kita udah belajar apa aja ya Mbak Dia? Busur lingkaran, kesebangunan, segitiga, sudut keliling, busur mayor, dan busur minor. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, untuk pembelajaran pada hari besok kita akan belajar tentang apotema. Nah, selanjutnya kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik ya, sebelum memulai pelajaran, saya minta ketua kelas agar memimpin doa terlebih dahulu. Baik, saya akan mengabsen. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Bagus dah kalau berangkat semua. Baik ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas namanya persamaan linier satu variabel. Kalian sudah ada yang tahu apa itu persamaan? Ya, apa Mas Farhan? Persamaan
Nah, ya benar sekali. Nah, sebelum membahas masalah yang lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu tentang kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka? Kalimat tertutup itu, kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi kalimat yang sudah jelas kebenarannya, contohnya seperti 3 dikali 2 hasilnya 6. Contohnya seperti itu. Terus kayak Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Ada lagi yang ingin memberikan contoh tentang kalimat tertutup? 5 kali 2. Ya benar sekali. 5 kali 2 sama dengan 10. Di sini ada kalimat terbuka. Nah, sedangkan kalimat terbuka ini kebalikannya dari kalimat tertutup. Kalimat terbuka ini adalah kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Nah, seperti materi yang akan kita bahas kali ini. Materi yang kali ini akan kita bahas itu kita belum mengetahui kebenarannya. Kita langsung ke materi ya. PLSV atau persamaan linear satu variabel. Ada yang tahu apa itu persamaan linear satu variabel? Iya, benar. Sebuah kalimat yang terbuka memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan yang memiliki tanda sama dengan. Contohnya seperti Y ditambah 1 sama dengan 3. Nah, ini contoh dari PLSP. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di ujung. Ya, silakan kalian kerjakan. Bapak beri waktu kalian selama 10 menit. Cukup 10 menit? Ada yang kesusahan? Cukup ya? Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang masing-masing kelompok mengirimkan satu perwakilannya untuk menjawab pertanyaan di depan. Silakan dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1. Baik, selanjutnya silakan nomor kelompok 2. Ya, silakan. Kelompok 2 udah siap? Kelompok 3? Setelah ini maju ya, kelompok 3. Ayo kelompok 3. Mari kita bahas ya. Ini nomor 1, apa jawabannya sudah benar? Benar. Nomor 2? Makasih. Nah, ini yang nomor 3 benar? Benar. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, karena waktu juga sudah habis ya. Nanti kalian akan mengerjakan PR. Itu kalian kerjakan. Itu nanti akan dapatkan nilai tambahan dari saya.
Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Mari kita membaca doa hamdalah terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada Mas Farhan untuk memimpin doa. Kita baca dulu siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak berangkat hari ini? Berangkat semua. Ya. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Belum. Oke, kemarin di minggu yang lalu kita belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu tabung. Ada yang masih ingat volume dari tabung? Coba, Mbak Nafisa. Iya, betul. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bangun ruang sisi lengkung, yaitu kerucut, dan ada kaitannya dengan volume tabung. Nah, Ibu harap untuk pembelajaran hari ini kalian dapat membuktikan rumus dari volume kerucut dan dapat menyelesaikan permasalahan melalui proyek ini. Ya, Ibu mari kita ke materi. Bentuk kerucut kan seperti ini ya anak-anak. Nah, di sini itu bentuknya alasnya berbentuk apa? Lingkaran. Dan ini namanya itu adalah selimutnya, yaitu berbentuk juring lingkaran. Nah, juring lingkaran itu bentuknya itu seperti ini. Nah, dari situ kita dapat simpulkan pengertian dari kerucut, yaitu adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki alas berupa lingkaran dan selimutnya berupa juring lingkaran. Iya, betul sekali, Mbak Dia. Belajar di rumah ya? Iya, sip. Yang lainnya belajar nggak di rumah? Oke. Nah, untuk menyingkat waktu, di sini Ibu ada lembar kerja. Untuk kalian berkelompok, beranggotakan 3 sampai 4 kelompok, dibentuk jadi 3 kelompok ya. Udah dibentuk semuanya? Sudah. Ya. Kita tentukan dulu nama kelompoknya, mau kelompok apa? 1 2 3 atau kelompok apa ini namanya? 1 2 3 aja ya, yang lebih gampang ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Ya. Udah dibentuk semuanya? Sudah. Nah, di sini ada lembar kerjanya. Ya. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar, kita disuruh untuk membawa alat dan bahan. Udah disiapkan semuanya di atas meja? Sudah. Nah, hari ini kita akan membuat jaring-jaring kerucut terlebih dahulu. Habis itu baru kita membuktikan rumus dari volume kerucut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di lembar kerja itu di sini ada alat dan bahannya. Kalian bisa isi alat dan bahan apa aja yang kalian bawa. Terus di sini ada langkah-langkah kerja, kalian bisa ikuti aja, dan terakhir itu kita membuat gambar jaring-jaring kerucutnya. Ibu beri waktu 5 menit untuk membuat jaring-jaring kerucut. Cukup? Cukup. Oke, silakan. Nah, untuk membuat jaring-jaring kerucut itu harus disamakan dengan tinggi dan diameter dari tabungnya ya. Sudah selesai?
Oke, nah sekarang kita untuk mempraktekkan, untuk membuktikan rumus dari volume dari kerucut. Coba Ibu ingat salah satu anak untuk maju ke depan. Mbak Alia, bisa maju ke depan? Untuk membuktikan rumus dari kerucut. Nah, di sini yang lainnya juga perhatikan. Ini ada beras, ada tabung, dan ada kerucut. Nah, nanti kalian berasnya itu dipindahkan ke dalam kerucut terlebih dahulu, baru dipindahkan ke tabung. Dan kalian menghitung berapa banyak beras ini dituangkan ke dalam tabung agar berasnya terisi penuh dalam tabung. Oke, silakan yang lainnya bisa mempraktekkan bersama-sama. Udah jadi kan jaring-jaringnya? Iya. LKPD-nya bisa sekalian dikerjakan, diisi ya, sambil diisi. Ya. Dimasukin sini, Pak. Bukan kayak gitu. Dimasukin ke sini. Nah, isi lagi. Seperti itu. Ya, udah penuh ya, anak-anak? Berapa banyak? 3 kali. Nah, di situ berarti kan dilihat dari volume tabung. Tadi kita kan memasukkan beras ke dalam tabung, jadinya 3 kali volume kerucut. Nah, kita mencari volume kerucut sama dengan berarti 3 kalinya itu dibalik menjadi 1/3 kali volume tabung. Nah, cara mengerjakannya itu seperti itu. Bisa kalian kerjakan di LKPD-nya sesuai dengan langkah-langkahnya. Sudah selesai? Silakan maju presentasi untuk perwakilan dari satu kelompok aja, kelompok 3. Iya, cepat, jangan cepat. Jadi alat dan bahannya itu ada tabung, kertas manila, beras, gunting, isolasi atau lem, dan penggaris. Banyak beras yang dibutuhkan untuk memenuhi tabung itu ada 3 kali. Volume kerucut itu 1/3 kali volume tabung, 1/3 kali PR kuadrat T. Jadi volume kerucutnya itu 1/3 kali PR kuadrat T. Benar semuanya jawabannya? Coba Ibu lihat. Oh iya, udah benar. Oh iya. Nah, udah pada paham semuanya terkait rumus volume tabung? Oke. Nah, di situ juga di bawahnya ada soal evaluasi. Kalian bisa kerjakan di rumah secara berkelompok ya, anak-anak. Besok Ibu tagih tugas kelompoknya. Sekalian lembar kerjanya dikumpulkan besok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita belajar mengenai apa? Kerucut. Ya, rumusnya apa? 1/3 R kuadrat T. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Sekarang siapa yang nggak hadir? Masuk semua, alhamdulillah. Ya, materi hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan operasinya. Siapa yang udah belajar tentang bilangan bulat? Belum pada belajar ya? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Oke, Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Ini kelompok 1 dan kelompok 2. Dan masing-masing kelompok silakan menentukan ketua kelompoknya masing-masing. Nah, tugas ketua kelompok adalah memimpin diskusi
kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi tentang materi bilangan bulat dan operasinya. Oke, anak-anak sudah 10 menit ya? Sudah. Ya. Nah, Ibu akan memilih kalian satu dari siswa untuk maju ke depan. Ini tanggal berapa? 19, absen 19. Nafis, silakan maju. Oke, karena Nafis dari kelompok 2, Nafis melempar bola di kelompok 1. Hadapnya ke sini ya. Sini. Gini. Ke belakang. Hadap ke belakang. Nah, ya. Oke, Nurul kena ya bolanya. Ketua kelompok mengumpulkan kertasnya masing-masing. Ya, kumpulkan. Ketua kelompok 2, ketua kelompoknya mana? Oke, udah duduk. Tadi yang kena Nurul, maju ke depan. Oke, pilih ininya salah satu ya. Udah Ibu acak. Silakan kerjakan di depan. Oke, apakah hasilnya benar? Benar. Berikan tepuk tangan buat Mbak Nurul. Silakan Mbak Nurul ke depan dan melemparkan bolanya tadi ke tim lawan. Ya, kisi madepnya ke sini. Membelakangi sini di tim lawan. Oke. Oke, Mas Kosa maju ke depan ya. Ini. Kerjakan soalnya. Apakah jawabannya Mas Kosam benar? Salah. Harusnya jawabannya apa? Ya, negatif 99. Mas Kosam belajar lagi ya, nggak apa-apa ya. Ya. Tanya sama ketua kelompoknya. Oke, Mas Kosam maju ke depan buat melempar lagi. Mana nih? Sini. Gini. Ya. Udah belakang. Ayo Bang Alia, maju ke depan. Apakah jawabannya Mbak Alia benar? Ambil sini aja. Benar jawabannya? Salah. Salah ya. Harusnya jawabannya apa? 126. Gak apa-apa Mbak Alia belajar lagi ya besok ya. Ya, tanya sama temen yang udah bisa. Oke. Ini ya karena masih ada beberapa anak yang masih salah dalam mengerjakan. Kalian harus fokus dalam mengerjakan ini. Memang kadang itu agak ngeblank ya. Jadi kalian harus mengerjakan dengan teliti lagi. Ini sebenarnya mudah ya, operasi dasar ini. Oke, dalam operasi bilangan bulat tadi ada apa aja? Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, belajar lagi di rumah ya. Ibu udah share G-form ya di grup. Silakan kalian kerjakan di rumah. Oke, waktunya sampai jam 12 malam ya. Iya.
Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas bisa disiapkan. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Oke, jadi semuanya semangat ya. Oke. Setelah kita kemarin belajar tentang kubus ya, masih ingat? Tentang unsur-unsur kubus ya, ada apa aja unsur kubus? Ada rusuknya ada berapa? Rusuk. Terus sisinya ada berapa? Kalau titik sudutnya? Diagonal bidang? 12. Diagonal ruangnya? Iya, sip, masih ingat semua ya. Materi kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan kubus. Ya, jadi kita akan belajar tentang luas permukaan kubus. Tujuan kita belajar tentang luas permukaan kubus ini agar kita bisa menghitung luas permukaan dari suatu kubus. Sebelumnya masih ingat materi luas persegi rumusnya apa ya? Iya betul. Sekarang Ibu punya permasalahan nih sebelum ke luas permukaan kubus. Jadi Ibu punya soal, nanti kalian kerjakan ya secara berkelompok. Ibu punya nanti Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Satu kelompok 4 atau 5 anak. Sekarang bisa berkelompok ya. Oke, bisa perhatikan LKPD-nya. Kalian lihat di pojok, isi nama anggota kelompok kalian, terus baca soalnya, kemudian diskusikan ya. Ingat, diskusi bersama-sama, oke? Silakan Ibu kasih waktu 15 menit, cukup ya? Satu soal soalnya ya. Silakan dikerjakan. Oke, ada kesulitan? Oke. Sudah selesai ya waktunya. Sekarang salah satu kelompok Ibu tunjuk ya. Kelompok Mbak Ngalia silakan bisa dibacakan hasilnya. Karena kubus terdiri dari 6 susunan persegi, maka luas permukaannya adalah 6 kali luas persegi. Jadi kertas yang dibutuhkan adalah 150 cm. Oke. Kita bahas bersama-sama ya. Diketahui tadi di soal panjang rusuknya berapa tadi? 5 cm. Karena kubus itu tersusun dari beberapa persegi panjang, jadi untuk luas permukaan kubus sama dengan 6 kali luas persegi. 6 kali luas persegi. Luas persegi rumusnya apa ya? Berarti 6 kali sisi bisa 6 kali sisi kuadrat. Terus langsung dimasukkan rusuknya tadi berapa? 5.
5 kuadrat berapa? 6 kali 25? 100? Iya betul. Jadi jawaban kelompok Bang Alia betul ya? Oke, dari permasalahan kali ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk menentukan luas permukaan persegi panjang adalah 6 kali luas seluruh sisinya, yaitu persegi, atau rumusnya kita bacakan apa ya? 6 kali sisi kuadrat. Betul. Oke. Paham semua ya? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau begitu nanti kalian bisa buka ya di rumah LKS halaman 7. Di sana ada 3 soal, nanti dikerjakan, dikumpulkan paling lambat nanti malam jam 11 ya. Oke ya. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Sebelumnya ada yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah ya. Sekarang di sini kemarin kita telah membahas matematika sosial berkaitan dengan bruto, neto, tara, dan sekarang kita akan melanjutkan ke sebab rugi dan untung gitu ya. Sebelumnya masih ada yang ingat apa itu aritmatika sosial, Mbak Alia? Mbak Alia? Aritmatika sosial itu suatu matematika yang berhubungan dengan peristiwa ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bagus, betul sekali ya. Aritmatika itu tentang matematika yang berhubungan dengan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari aritmatika sosial, Mbak Alia? Itu mempelajari aritmatika sosial agar kita dapat mengetahui untung rugi dan memprediksi agar tidak terjadi kerugian. Iya, betul sekali. Nah, di sini ada contoh. Pasti di pasar itu terjadi interaksi ya. Di situ juga ada penerapan dari aritmatika sosial. Dan di sini ada sebuah kasus seorang penjual bubur ayam, bisa dibaca soalnya. Seorang penjual ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Bahan baku tersebut Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam. Pada hari itu Pak Subur. Nah, dari permasalahan tersebut kan bagaimana sih kita mengetahui kalau Pak Subur itu mengalami untung atau rugi, dan sekarang kita akan membahas soal ceritanya. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta, sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil penjualannya adalah 1.100.000 didapat dari 10.000 dikali 110 porsi.
Nah, jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 dikurangi 1 juta sama dengan 100. Dengan kata lain, Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari penjualan bubur ayam pada hari tersebut. Karena di sini harga atau modalnya Pak Subur itu 1 juta dan hasil penjualannya 1.100.000, jadi selisih 100.000 dan itu merupakan keuntungannya. Di sini bagaimana cara kita mencari presentasi keuntungan dari hasil penjualan Pak Subur, bisa dilihat di PPT. Misal PU itu presentase keuntungan, HB harga beli atau modal, HJ harga jual atau total pemasukan. Presentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurangi HB per HB dikali 100%. Nah, di sini ada contoh penerapannya. Nah, Pak Dedi tentang penjualan motor. Jadi di sini Pak Dedi itu mendapat keuntungan sebesar 5%. Nah, ada yang ditanyakan anak-anak sebelum lanjut? Ya, sekarang udah paham semuanya tentang materi untuk menentukan untung dan modal dan presentasinya? Sekarang kalian membentuk kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Silakan untuk mengerjakan LKPD. Silakan Mas. Oh iya, apa-apa. Nah, diperhatikan soal yang ada di LKPD ya, anak-anak. Kalian mengerjakan diskusi. Ibu beri waktu 15 menit. Udah selesai semuanya anak-anak? Sudah, ya. Berarti sudah paham semua ya terkait materi mencari untung dan rugi? Ya. Sekarang kita akan mereview bareng-bareng nih dari kegiatan dari LKPD yang telah kita pelajari. Kesimpulannya adalah, silakan Mbak Nafis. Untung ketika harga jual lebih besar daripada harga beli, rugi ketika harga beli lebih besar daripada harga jual, impas ketika harga beli sama dengan harga jual. Iya, betul sekali. Materi tentang aritmatika sosial untung, rugi, dan pada penjualan. Dan mungkin cukup itu materi tentang aritmatika untung dan rugi, dan pertemuan selanjutnya kita masih di aritmatika sosial, tapi kita akan membahas tentang diskon, pajak, dan yang lainnya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan pembelajaran kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Tetap semangat ya. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas bisa dipimpin doanya. Oke, terima kasih. Oke, di sini ada yang nggak berangkat. Ada yang nggak berangkat? Oke, berangkat semua ya, alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini ada yang tahu kita akan belajar tentang apa materi kali ini? Oke, betul sekali. Berarti Mbak Iva udah belajar ya. Jadi kita akan belajar tentang bilangan berpangkat.
Ya, apa yang ada pada benak kalian ya ketika mendengar tentang bilangan berpangkat? 2/2. Oke, betul. Terus ada yang lain? Oke, 3/2 juga termasuk bilangan berpangkat. Ya, jadi materi kali ini yaitu tentang bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kali ini peserta didik mampu menganalisis bilangan berpangkat, dan yang kedua, peserta didik dapat menerapkan notasi pangkat dalam permasalahan. Oke. Jadi, bilangan berpangkat adalah bilangan yang bilangan perkalian yang dikalikan dengan dirinya sendiri secara berulang untuk mendapatkan hasil. Oke. Yang selanjutnya, bilangan berpangkat itu dibagi menjadi 3. Ada yang sudah belajar, ada yang tahu? Oke, Mas Kosam, apa Mas? Bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat positif, sama bilangan berpangkat 0. Oke, jadi bilangan berpangkat itu ada 3, yaitu yang pertama bilangan berpangkat positif. Bilangan berpangkat positif. Yang kedua negatif. Yang ketiga 0. Oke, contohnya bilangan berpangkat positif itu contohnya 2 dipangkatkan 2. Oke, negatif. Contohnya 2 dipangkatkan -1. Oke. Yang bilangan berpangkat 0 itu contohnya misalkan 2 dipangkatkan 0. Oke. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat notasi bilangan berpangkat. Ya. Oke, di sini ada sifat-sifat notasi bilangan berpangkat yang perlu kalian pahami. Di sini ada 4. Yang pertama bisa dibaca Mas Kesam? A pangkat M. Oke, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan M plus N. Apabila operasinya perkalian, maka pangkatnya itu akan dijumlahkan. Oke, akan dijumlahkan. Oke, yang kedua, A pangkat M per A pangkat N, ya. Maka hasilnya itu A M min N. A pangkat M min N. Oke, yang kedua ini kan operasinya pembagian, maka hasilnya ini dikurangkan ya pangkatnya ya. Oke, yang ketiga, A pangkat min N, ya, sama dengan 1 per A pangkat N. Di sini kan pangkatnya negatif, ya. Nah, maka hasilnya itu 1 per A pangkat N, di mana N-nya ini harus positif. Oke. Yang keempat, bilangan berpangkat 0 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan yang berpangkat 0 itu hasilnya sama dengan 1. Oke, bisa dipahami anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Oke, di sini Bapak ada LKPD. Silahkan kalian bisa dikerjakan ya. Bapak bagi 2 kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, di situ ada petunjuk pengerjaannya. Silahkan kalian bisa dibaca terlebih dahulu dan kalian kerjakan semua persoalan yang ada di situ. Oke. Bapak kasih waktu 20 menit. Silahkan. Oke, ada yang masih bingung, Mbak? Paham ya? Oke. Mbak, ada yang masih bingung? Oke. Ya, waktu selesai, Bapak minta kepada satu perwakilan saja untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan itu. Ya, Sat. Silahkan. Yang nomor pertama itu sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Jawabannya itu 23. Oke, kelompok 2 benar? Oke. Yuk, kelompok 2 nomor 2.
Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nomor 2. Selanjutnya. 5 pangkat X sama dengan 125. Oke, betul ya kelompok 1? Betul. Oke, karena sudah betul semua ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, apa ada yang masih bingung yang terkait Bapak sampaikan? Tidak ya? Oke, mungkin Bapak cukupkan. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Silahkan kepada anak-anakku sekalian bisa belajar di rumah ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.